Pernah nggak sih kepikiran gimana ceritanya nama seseorang bisa sampai jadi kata sifat? Nah, itulah yang terjadi sama Franz Kafka. Kali ini kita bakal bedah gimana kehidupan seorang pria yang penuh dengan kecemasan justru bisa melahirkan sebuah kata yang kita semua kenal sampai sekarang. Oke, kita mulai dari sini. Anda pasti pernah dengar istilah Kafkaesque. Biasanya sih dipakai buat gambarin birokrasi yang ribetnya minta ampun atau situasi yang anehnya tuh kayak di mimpi buruk. Nah, ini dia warisan terbesarnya. Sebuah kata yang lahir langsung dari dunia fiksi yang dia ciptakan. Pertanyaan ini nih yang jadi pusat penelusuran kita kali ini. Buat nemuin jawabannya, kita nggak cuma bakal lihat karya-karyanya. Kita akan selami 3 konflik besar dalam hidup Kafka yang membentuk cara dia melihat dunia. Oke, konflik pertama Kafka itu akarnya ada di identitas dirinya. Bayangin, bahkan di kota kelahirannya sendiri, di Praha, dia itu selalu merasa jadi orang luar. Kayak orang asing yang nggak akan pernah bisa benar-benar jadi bagian dari lingkungannya. Coba deh kita posisikan diri kita di situasinya. Dia ini seorang Yahudi, yang merupakan minoritas. Dia hidup di komunitas berbahasa Jerman, yang juga minoritas di Praha saat itu. Dan semua itu terjadi di kota Praha yang mayoritas berbahasa Ceko. Jadi dia ini minoritas rangkap 3. Status inilah yang bikin dia nggak pernah merasa punya rumah, dan menanamkan rasa pahit dan insecure yang dalam banget di dirinya. Nah, ini poin yang paling penting. Perasaan terasing ini bukan cuma detail biografi biasa ya. Ini tuh jadi mesin penggerak di balik semua tulisannya. Hampir semua tokoh utama di ceritanya adalah orang luar. Orang-orang yang terus-menerus mencari tempat mereka di dunia ini. Sekarang kita beralih ke sumber kecemasan kedua, dan bisa dibilang ini yang paling besar dampaknya dalam hidup Kafka, hubungannya yang super berat dengan ayahnya. Coba lihat perbandingannya di sini. Kontrasnya tuh gila banget. Ayahnya, Hermann, adalah sosok yang kuat, sukses, dominan, dan otoriter. Di mata ayahnya, Franz itu kebalikannya. Lemah, penuh rasa bersalah, dan bahkan dianggap nggak becus untuk hidup. Kebayangkan tekanan psikologisnya? Ini kayak awan gelap yang terus membayangi Kafka sepanjang hidupnya. Kutipan ini diambil dari surat setebal 100 halaman yang, ironisnya, nggak pernah sampai ke tangan ayahnya. Ini udah cukup buat menyuarakan konflik seumur hidupnya. Ini bukan rasa takut biasa loh, tapi ketakutan yang saking dalamnya sampai membentuk kepribadiannya, dan ujung-ujungnya meresap ke dalam setiap kata yang dia tulis. Oke, konflik ketiga dan terakhir. Ini adalah pertarungan sehari-hari antara realitas hidupnya yang biasa banget dengan dunia batinnya yang luar biasa bergejolak. Intinya, Kafka itu menjalani kehidupan ganda. Ironis banget kan? Penulis yang karyanya identik sama birokrasi yang kayak mimpi buruk, kerjaannya sehari-hari malah jadi bagian dari mesin birokrasi itu sendiri. Dan jangan salah, dia itu pegawai yang sangat teliti dan rajin loh. Dari pekerjaannya inilah dia dapat kursi penonton barisan paling depan. Dia lihat sendiri gimana sistem yang kaku dan dingin bisa menghancurkan orang kecil. Nah, pengalaman inilah yang kemudian meresap langsung ke dalam karya-karyanya yang paling terkenal. Makanya tokoh-tokohnya seringkali digambarkan terjebak dalam labirin aturan yang nggak masuk akal. Nah, di sini kita lihat bagian yang menarik. Ternyata, gejolak emosi pribadinya, terutama hubungannya yang putus nyambung sama Felix Bauer, justru jadi bahan bakar kreativitasnya. Puncaknya, di satu malam pada tahun 1912, dia menulis cerita Putusan hanya dalam satu malam suntuk. Sebuah terobosan artistik yang lahir dari penderitaan pribadi. Oke, jadi kita udah lihat semua pengalamannya ya. Rasa terasing, ketakutan sama ayahnya, sampai pekerjaan yang membosankan. Pertanyaannya sekarang, gimana semua itu bermetamorfosis jadi karya sastra yang abadi? Ini dia, kalimat pembuka yang paling ikonik dan jadi kunci buat memahami Kafka. Dia menyajikan kejadian paling aneh, paling mustahil, dengan nada yang datar seolah-olah itu hal yang biasa aja. Berubah jadi serangga raksasa itu bukan awal dari cerita fantasi, tapi awal dari sebuah realitas baru yang mengerikan. Di sini kita bisa lihat petanya dengan sangat jelas. 3 novel besarnya yang nggak selesai itu, pada dasarnya adalah cerminan langsung dari ketakutan-ketakutan terdalamnya. Pengadilan itu soal ketakutannya pada otoritas, yaitu ayahnya. Kastil adalah soal usahanya yang sia-sia untuk bisa diterima. Dan Amerika itu tentang rasa bersalah dan pengasingan yang dia bawa sejak kecil. Dan ini membawa kita ke babak terakhir yang paling pedih sekaligus paling ironis dari kisah hidup Kafka. Yaitu, bagaimana karya-karyanya bisa selamat justru dengan cara menentang keinginan terakhirnya. Pada tahun 1917, Kafka didiagnosis menderita tuberkulosis. Ini adalah awal dari akhir hidupnya.
Tapi, secara paradoks, ini juga menjadi awal dari keabadian namanya. Ini ceritanya benar-benar luar biasa. Kafka, orang yang seumur hidupnya takut akan penghakiman, justru ingin semua karya paling pribadinya dimusnahkan. Tapi sahabatnya, Max Brod, melakukan sesuatu yang bisa kita lihat sebagai pengkhianatan terbesar, tapi sekaligus juga tindakan kesetiaan yang paling dalam. Dengan menentang keinginan Kafka, Brod justru memberikan hadiah yang tak ternilai bagi kita semua. Pada akhirnya, ya inilah ironi terbesar dari Franz Kafka. Seorang pria yang hidupnya dipenuhi keterasingan, ketakutan, dan rasa bersalah, tapi justru dialah yang mampu merangkai semua kecemasan itu dengan begitu sempurna, sampai karyanya terus relevan dan menggema di seluruh dunia. Hidupnya mungkin terasa seperti mimpi buruk, tapi warisannya adalah sebuah pencerahan bagi kita semua.